wabarakatuh. Di sini saya Intan Nur Askia dengan NIM 2404032 dari kelompok 8 ingin memaparkan review studi literatur dari beberapa buku yang telah kami cari. Nah, kita masuk ke buku yang pertama, yakni The Complete Guide to Special Education, yakni Expert Advice on Evaluation, IEPS, and Helping Kids Succeed. Nah, buku ini tuh membahas secara menyeluruh tentang pendidikan khusus atau special education yang berada di Amerika Serikat. Nah, isinya tuh mencakup panduan praktis bagi orang tua, guru, dan profesional pendidikan untuk memahami proses identifikasi, evaluasi, dan pemberian layanan kepada anak-anak dengan kebutuhan khususnya gitu. Nah, buku ini tuh menjelaskan tahapan dari IEP atau Individualized Education Program, terus juga ada hak-hak hukum siswa penyandang disabilitas, lalu strategi untuk membantu anak-anak berhasil di lingkungan sekolahnya gitu. Nah, buku ini tuh ditulis oleh Linda Wilmshire dan Alan W. Brough. Ini tuh dirancang agar mudah dipahami dan langsung bisa diterapkan dalam praktik pendidikan. Nah, isi utama dari buku ini sendiri itu mencakup dengan konsep dasar pendidikan khusus. Nah, membuka dasar-dasar dari pendidikan khusus termasuk definisi dari berbagai jenis gangguan atau disabilitas yang mempengaruhi si anaknya. Lalu ada juga tentang evaluasi psikologi dan juga diagnostik. Ini tuh menjelaskan tahapan-tahapan dan metode evaluasi psikologisnya untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus dari anaknya. Lalu ada proses IEP itu sendiri dan menjelaskan secara detail nih bagaimana sih tahapan-tahapan dalam pembuatan dan pelaksanaannya. Lalu ada hak-hak hukum dan kebijakan, dan ini tuh adanya di Amerika Serikat gitu, lebih spesifik di Amerika Serikat tentang disabilitasnya. Lalu juga ada kolaborasi antar sekolah dan keluarga, pembahasan strategi intervensi dan dukungan untuk siswanya. Dan itu tuh memberikan contoh intervensi yang bisa digunakan itu seperti apa gitu. Lalu ada juga panduan praktis bagi orang tua dan guru untuk untuk mengajukan IEP ini, lalu juga untuk navigasi sistem dari pendidikan khususnya. Oke, sekarang kita masuk ke buku yang kedua. Buku kedua ini judulnya adalah Penilaian Berorientasi Higher Order Thinking Skill dan ditulis oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan dari Kemendikbud. Nah, buku ini tuh gambaran umumnya mungkin panduan teknis dan konseptual mengenai bagaimana sih penilaian dalam pendidikan seharusnya tidak hanya berorientasi pada hasil belajar, tapi juga mendorong kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS-nya itu sendiri. Nah, buku ini tuh ditunjukkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan tentunya agar mampu merancang asesmen yang menumbuhkan keterampilan analitis, evaluasi, dan kreatif pada peserta didiknya. Dari buku ini tuh kita mungkin fokus ke fungsi penilaiannya atau 3 penilaian nih yang dilakukan, yaitu assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Nah, untuk assessment of learning ini tuh masuknya ke penilaian sumatif dan dilakukan tuh setelah pembelajaran selesai, misalnya ujian, kuis, dan yang lainnya. Lalu yang kedua itu ada assessment of learning. Nah, assessment of learning ini tuh penilaiannya formatif, jadi dan dilakukan selama pembelajaran untuk perbaikan proses belajarnya. Dan yang ketiga itu ada assessment as learning. Penilaian ini tuh melibatkan siswa secara aktif dalam menilai diri sendiri ataupun teman sebayanya, dan untuk membangun pemahaman juga kemandirian dari siswa. Nah, sekarang kita masuki buku yang ketiga. Buku ketiga ini adalah Instrumen Asesmen Perkembangan Anak Berkebutuhan Khusus yang ditulis oleh Dr. Imam Yuwono MPD. Nah, di sini tuh kita lebih berfokus terlebih dahulu ke bagaimana sih asesmen itu, bagaimana instrumen itu dibuat, dan lebih berfokus ke asesmen perkembangannya terlebih dahulu. Meski begitu, nanti kita juga akan memaparkan tentang asesmen akademiknya di buku selanjutnya. Dan buku ini tuh
panduan komprehensif bagi peserta didik, terapis, dan orang tua dalam melakukan asesmen perkembangan pada anak berkebutuhan khusus. Lalu fokus utama dari buku ini tuh memberikan pemahaman mendalam tentang konsep asesmen serta langkah-langkah praktis dalam mengembangkan instrumen asesmen yang mencakup berbagai aspek di perkembangan anaknya. Nah, apa aja sih aspek-aspek dalam perkembangan anaknya? Jadi ini tuh ada dari aspek kognitifnya seperti kemampuan berpikir, memahami dan memecahkan masalah. Lalu ada konsep persepsi. Ini tuh bagaimana anak memahami informasi dari panca inderanya. Ini tuh mencakup persepsi visual, dan auditoris. Lalu selanjutnya masuk ke perkembangan emosinya, yaitu mengidentifikasi emosi anaknya. Lalu juga ada perkembangan bahasa. Di perkembangan bahasa ini ada bahasa reseptif dan ekspresif yang nantinya akan kita nilai. Lalu juga ada dari perkembangan perilakunya. Lalu yang selanjutnya itu ada juga yang keempat, buku keempat, itu berjudul Asesmen Membaca, Menulis, dan Berhitung untuk Anak Berkebutuhan Khusus Tunagrahita. Jadi di buku ini tuh kita mencari tentang asesmen akademiknya, mulai dari asesmen menulis, asesmen membaca, asesmen berhitung, dan lebih dikhususkan ke anak tunagrahitanya, dan ditulis oleh Bapak Wasdi MPD dan juga Iren Puspita SPD MPD. Nah, isi buku di sini tuh panduan praktis bagi guru dan orang tua dalam melakukan asesmen akademik yang dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus tunagrahita. Jadi di buku ini tuh ada 3 bab. Yang pertama tuh asesmen membaca. Ini tuh fokusnya pada asesmen pra membaca dan juga pemahaman membacanya. Lalu di sini juga semuanya disertai dengan prosedur lengkap, mulai dari identifikasi awal, pelaksanaan, penilaian, hingga interpretasi hasilnya. Dan di asesmen membaca ini, anak itu dikelompokkan dalam 3 level kemampuan. Yang pertama independen, yang kedua instruksional, dan yang ketiga frustration. Lalu masuk ke bab kedua itu tentang asesmen menulis. Nah, di sini tuh menilai keterampilan pra-menulisnya seperti motorik halus dan orientasi ruang. Juga menulis permulaan. Lalu bab ketiga itu masuk ke asesmen berhitungnya. Nah, untuk asesmen berhitung ini tuh kita mengikuti buku ini mengikuti teorinya Piaget. Jadi fokus pra berhitungnya itu mulai dari klasifikasi, seriasi, korespondensi, juga konservasi. Oke, sekarang kita masuk ke buku yang keempat. Judul buku yang keempat ini adalah Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus dengan Pendekatan Psikoeducasional. Nah, buku ini tuh ditulis oleh Dr. Sumaryanta MPD. Buku ini tuh membahas tentang pendekatan asesmen terhadap ABK dengan sudut pandang psikoeducasionalnya. Lalu fokus utama dari buku ini itu bagaimana mengenali kebutuhan, kemampuan, dan potensi dari anak berkebutuhan khusus melalui pendekatan asesmen yang tepat, sehingga layanan nantinya dapat disesuaikan secara optimal. Nah, di sini juga ada pengertian tentang asesmen psikoeducasional sendiri. Pengertiannya itu adalah proses evaluasi yang menggabungkan aspek psikologi dan edukasional dan bertujuan untuk memahami kondisi individual secara menyeluruh agar intervensi atau layanan pendidikan dapat dirancang secara rinci. Lalu di sini juga kita fokus ke jenis-jenis asesmennya. Ini tuh ada beberapa. Yang pertama asesmen diagnostik. Ini tuh mengidentifikasi jenis dan tingkat kebutuhan khususnya. Lalu ada asesmen formatif, memantau perkembangan belajarnya. Asesmen sumatif, mengevaluasi hasil akhir. Lalu juga ada asesmen fungsional. Ini tuh untuk melihat kemampuan dalam konteks kehidupan nyatanya seperti apa. Nah, buku ini tuh kita lebih mencari lebih dalam tentang asesmen ke anaknya, lalu juga instrumen yang dibuat seperti apa. Dan yang terakhir kita juga ada buku yakni keterampilan membaca dan menulis, yakni teori praktik. Nah, untuk buku ini tuh di
dikarang oleh Zulela Misri dan membahas tentang dua keterampilan dasar dalam berbahasa, yakni membaca dan juga menulis. Nah, di bagian membaca ini menjelaskan tentang pengertian membaca dari yang paling dasar hingga tingkat lanjutan. Lalu di dalamnya juga dibahas berbagai teori membaca seperti teori bottom up, top down, dan teori interaktif. Selain itu, buku ini juga menjelaskan jenis-jenis kegiatan membaca seperti membaca intensif, membaca ekstensif, membaca cepat, membaca kritis, dan membaca apresiatif. Lalu, pada bagian menulisnya, buku ini tuh mengulas pengertian dan hakikat menulis sebagai proses untuk menuangkan gagasan secara tertulis. Nah, buku ini juga menjelaskan tahapan menulis, yakni menulis, draft, merevisi, dan juga menyunting. Selain itu tuh, buku ini membahas berbagai jenis tulisan seperti narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan juga persuasi. Setiap jenis tulisan yang dijelaskan, ini tuh mulai dari ciri-cirinya, strukturnya, serta contoh penerapannya. Nah, jadi secara keseluruhan buku ini tuh dapat dimanfaatkan untuk guru dalam memahami bagaimana sih anak itu menulis, membaca, bagaimana cara untuk mengasah kemampuan-kemampuan mereka. Baik, untuk pemaparan studi literatur yang telah kami cari, dicukupkan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.